Halo, ini cuacanya cerah sekali, Bung Rocky, dan kita ketemu di hari Selasa ya. Jangan lupa Bung Rocky, hari ini sidang perdana Edi Mulyadi, ya, wartawan FNN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kemarin saya sudah ketemu dengan tim lawyernya. Ini saya kira layak masuk di Museum Record Indonesia karena dakwaannya itu sangat tebal gitu. Sayang saya nggak bawa, nanti kita cari ini ya, bahwa tebal gitu. Kalau dengan lampiran-lampiran bisa hampir 1000 halaman, 900 halaman sekian ini. Kata pengacara, jadi belum pernah lihat ada sepanjang karir pengacara dia, katanya dia belum pernah ketemu ada tuntutan sebesar ini. Biasanya paling 50 halaman lah gitu. Ini artinya kasus berat. Iya, berat dakwaannya. Ya. Dakwanya 3 kilo. Padahal sebetulnya problemnya ringan. Edi Mulyadi hanya mengucapkan kritik terhadap IKN. Kan itu intinya, itu konteksnya tuh. Dan harusnya yang dipersoalkan kritiknya bermutu apa enggak tuh kan. Kan itu kan. Tapi dipersoalkan bagian yang bukan intinya, yaitu dia mengucapkan tempat jin buang anak. Ya itu tempat jin buang anak di dalam konteks mengkritik IKN, bukan mengolok-olok orang yang adalah jin atau segala macam. Jadi bagian ini yang saya kira mesti kalau diringkas itu 1000 halaman itu zong, isinya kosong tuh. Karena itu adalah bagian yang dibikin sebagai, harusnya itu adalah lampiran aja dakwaan itu. Dakwaan cuma satu pasal aja kan, Anda melanggar kebebasan berbicara kan, mesti begitu. Kami menuntut Anda karena melanggar kebebasan berbicara kan. Itu yang dibikin oleh Idi Amin begitu tuh dulu tuh. Jadi seorang dia diadili karena kebebasan berbicara. Jadi harus ya tegas saja ya kalau model Idi Amin gitu ya. Langsung begitu ya. Bilang aja. Kan jadi poin kita memuter-muter buat nyeret seseorang sambil itu kan artinya merusak lingkungan kan, dakwaan itu. Karena itu kan bayangin 1000 halaman itu berapa hektar pohon yang dipohon untuk membuat kertas demi menulis itu. Jadi konsekuensi dari kasus Edi Mulyadi artinya kita bisa olok-olok juga kekuasaan akhirnya, karena memaksakan dakwaan dengan menebang pohon untuk mencetak kertas 1000 halaman, kira-kira begitu. Padahal yang diucapkan adalah Edi ada justru untuk melindungi Kalimantan dari dereboisasi, dari perusahaan hutan kan, itu intinya kan. Jadi itu yang disebut di dalam politik membalikkan keadaan hanya untuk memperoleh headline. Kan nanti ada headline Edi Mulyadi pasti bersalah. Kenapa? Karena dia didakwa 1000 halaman. Bahkan 1000 hakim pun nggak bakal. Jadi mungkin ada 1000 hakim juga tuh buat lakukan perusahaan demokrasi. Ini bukan setiap perusahaan hutan di Kalimantan, ini perusahaan demokrasi. Karena hak Edi Mulyadi bahkan sebagai jurnalis itu harusnya dibela. Iya. Oke, saya usul satu, ini nanti masuk Museum Record sebagai dakwaan paling tebal di dunia gitu. Kita usulkan ke Pak Jaya Suprana. Yang kedua, mungkin perlu tandu untuk membawa dakwaan itu ke ruang sidang saking tebalnya. Ini baru namanya dakwaan yang basisnya big data. Benar, saya kira itu. Ya, memang ini kan sebenarnya persidangan terhadap Edi Mulyadi ini ada dua yang saya kira yang serius bilang. Satu, kebebasan pers, dan kedua, kalau toh memang tidak masuk ke situ, dia kebebasan berekspresi ya. Ketika orang menyatakan pendapatan terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun ibu kota baru. Begitu banyak nanti orang-orang yang akan diadili karena kemudian Anda tidak setuju dengan pembangunan ibu kota baru gitu. Anda melanggar undang-undang. Jadi kita nanti sangat bagus Edi Mulyadi di persidangan itu minta Kompas jadi saksi ahli itu. Karena Kompas bulan lalu membuat survei bahwa pemerintah, dalam survei itu ditemukan pemerintah lebih fokus pada IKN daripada pada kesejahteraan. Itu survei Kompas loh. Orang menganggap bahwa pemerintah itu tidak peduli pada kesulitan ekonomi dan hanya peduli, fokus utamanya hanya pada IKN. Jadi bisa juga kita manfaatkan momentum ini untuk memperlebar pembicaraan publik. Karena makin lama kan pembicaraan publik kita dikuasai oleh jurnalis-jurnalis buzzer aja kan, yang berupaya untuk membentengi istana tuh.
tidak mau untuk masuk di dalam percakapan yang kritis. Kan itu intinya tuh. Saya baca tadi tulisan saudara Robertus Robert yang adalah juga panel ahli di dalam majalah Tempo yang mengkritik bahwa kemampuan kita untuk mengevaluasi diri itu harus diutamakan. Jadi itu kasusnya ketika pers Tempo meminta maaf pada publik karena hanya membuat semacam laporan yang menyudutkan korban, itu langsung minta maaf. Sementara banyak media-media mainstream yang setiap hari mempromosikan intoleransi segala macam itu, dia didiamin aja tuh dan dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kekuasaan. Nah, Edi Mulyadi justru lakukan sesuatu yang countervailing force, itu mengkritik IKN. Memang Edi Mulyadi sinismenya tinggi sekali, tapi tetap substansinya adalah mengkritik kebijakan, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ini bagian pengadilan kebebasan berbicara sebetulnya tuh. Ya. Oke, ini penting, pesan ini harus sampai karena kita tahu pasti nanti akan banyak juga jurnalis-jurnalis yang membuat framing yang berbeda gitu, yang agak aneh, di mana ada media tapi justru melawan kebebasan dan berekspresi dan juga kebebasan pers. Ya, itu poin kita selalu, bahwa di dalam keadaan Indonesia berantakan hari ini, kita ingin dapat suara jernih dari publik melalui jaminan kebebasan pers dan kebebasan berbicara itu. Kalau nggak pers nanti ngumpet-ngumpet untuk nyari isu, lalu berupaya untuk hati-hati di dalam menuliskan berita tuh. Padahal sebetulnya kebebasannya itulah yang harusnya menuntun dia untuk jadi jurnalis berintegritas, kan itu intinya kan. Tetapi selalu dia menganggap bahwa nanti ditegur, nanti pemerintah gue ditegur, maka dia jadi self censorship segala macam. Jadi buruknya sebetulnya. Nah, Edi Mulyadi juga mesti kita baca dalam semangat itu, perjuangan masyarakat sipil untuk keterbukaan informasi. Sampai sekarang kita nggak tahu kan IKN itu siapa aja yang akan invest di situ, apa sebetulnya dasar hukumnya sehingga dipindahin. Sehingga orang akhirnya anggap ya IKN itu rumor. Rumor apa? Ya rumor tentang arogansi pemerintah untuk pamerin semacam monumen baru di situ tuh oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu sampai sekarang kita nggak lihat tanda-tandanya tuh bisa diselenggarakan. Bahkan dalam hitungan kalkulasi investor dunia menganggap itu kan proyek gagal. Jadi memang itu proyek di tempat jin buang anak. Jadi proyeknya yang dipersoalkan, bukan istilah jin buang anak. Ya. Saya kira ini penting, kenapa kita highlight di depan, di awal percakapan, karena ini saya kira kalau kita tidak, masyarakat sipil, para lawyer tidak bisa memperjuangkan pembebasan dari Edi Mulyadi, ini sinyal buruk bagi kebebasan berekspresi, kebebasan bermedia, dan kebebasan juga berekspresi dari anak bangsa. Itu hal yang akan kita renungkan di hari pertama persidangan itu, dan pasti mata kamera dunia juga akan ada di situ. Karena ini betul-betul pengadilan absurd. Kalau kita sebut pengadilan yang diatur, ya memang, tapi absurditasnya itu 1000 halaman hanya untuk mempersoalkan satu frasa bahwa IKN itu adalah lokasi tempat jin buang anak. Itu semua ahli semiotik ngerti apa maksudnya tuh. Jadi bayangkan nanti kalau dikerahkan macam-macam kali ini jadi persidangan panjang. Dan itu justru akan memperburuk citra indeks hak asasi manusia, bahwa memang nggak ada kebebasan berbicara di Indonesia, apalagi kebebasan mengkritik. Ya, nah ini saya sekalian juga akan macam memberikan penjelasan dari redaksi FNN, karena ternyata agak aneh gitu, ada juga media, ada wartawan yang mempersoalkan status kewartawanan dari Edi Mulyadi. Ini menurut saya suatu hal yang aneh. Saya mesti menjelaskan pada para viewer kita, Edi Mulyadi itu adalah wartawan resmi dari Forum News Network, dan dari sisi keorganisasian dia juga tergabung dalam PWI, Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta. Ketua, saya kira masih ada itu kartu PWI yang ditandatangani oleh Ketua PWI Jakarta nama Edi Mulyadi. Jadi jangan lagi muncul perdebatan bahkan dari kalangan internal sendiri mempersoalkan apakah Edi Mulyadi itu wartawan atau bukan. Clear, Edi Mulyadi itu adalah wartawan FNN dan dia adalah wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI. Benar, dia selain sebagai wartawan dia juga seorang aktivis gitu ya. Dan sebenarnya antara wartawan dan aktivisme itu kan sebenarnya dua hal yang beriring, dan banyak orang yang tadi aktivis memilih dunia wartawan itu meneruskan aktivisme dia gitu.
Ya dulu juga di zaman Orde Baru kita dorong supaya wartawan itu sekaligus jadi aktivis sebetulnya. Ya, ya. Karena itu ketika era pemberedaran pers lalu dibuatlah AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang isinya juga aktivis sebetulnya kan. Ya, Kan ya. di suasana kita Ya. kembalikan bahwa wartawan memang aktivis. Kan kalau dia pasifis kan bagaimana dia dapat berita dan bagaimana dia mengeksplorasi kritisismenya. Jadi kehendak kita untuk betul-betul menghasilkan satu wilayah civil society yang dituntun dengan aktivisme itu juga masuk di dalam upaya para wartawan untuk bahkan melakukan riset dan kajian mandiri sebetulnya tuh, yang nggak perlu lapor-lapor pada pemerintah. Yang penting ada tahu, ada etika bahwa oke, jangan berbohong dan hasilkan investigasi setajam-tajamnya. Nah, saya kira bagian ini sebetulnya tidak dikaitkan pada Edi Mulyadi karena dia langsung datang ke kilometer 50 waktu itu terus lakukan. Jadi memang itu intinya tuh kan. Nah, itu ada kan itu naluri wartawan untuk tahu apa yang terjadi sebetulnya tuh. Bahwa kemudian Edi Mulyadi bikin semacam vlog yang dianggap menuduh, ya nggak ada soal. Bilang aja bahwa Edi Mulyadi itu kita tangkap karena melakukan investigasi itu. Baru itu masuk akal, bukan soal tempat jin buang anak. Nah, kilometer 50 tempat apa tuh? Tempat tempat kriminal diorganisir kan? Ya. Oke, saya kira ini penting juga karena di pers itu ada juga mekanisme yang disebut, saya selalu ingatkan lagi, dan mereka ini menjalankan profesi dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, dan itu di situ wartawan itu dia ketika menjalankan tugas kalau orang menghalang-halangi dia menjalankan tugas itu justru bisa kena hukuman, bisa ada didenda, bisa juga dipidana. Begitu juga kalau ternyata wartawan misalnya membuat kesalahan fakta atau ya tidak tepat, tidak akurat, itu bisa yang namanya sebut hak jawab dan juga hak koreksi gitu. Jadi ada mekanisme itu yang harus tempuh. Jangan kemudian sedikit-sedikit kita selalu ngomong laporin ke polisi. Ini saya kira cara hidup bernegara yang nggak bagus, dan selalu kita menjadikan persoalan inilah awal mula pembelahan itu. Ya, wartawan memang justru harus bergaul dengan polisi, bergaul dengan hakim segala macam tuh buat ada akses. Tetapi wartawan tidak mungkin bela polisi, tidak mungkin bela hakim karena wartawan harus betul-betul tahu faktanya lalu memberi semacam critical point di situ tuh. Itu yang disebut tadi saya kutip tulisan Robertus Robert, dia perkenalkan istilah crimacy, critical intimacy. Dekat dengan narasumber, tapi nggak mungkin larut pada narasumber, apalagi narasumber istana kan. Kan sama seperti Saudara Hersu, berpuluh-puluh tahun ada di istana, kuping tembok di istana itu bahkan bisa dikupingi oleh Hersu Beno Arif dan tahu segala macam info di situ, baik yang private maupun yang kriminal. Tetapi itu tidak mempengaruhi independensi di dalam menulis kan itu kan. Jadi kita perlu balikin lagi itu bahwa wartawan harus punya akses. Karena memang itu yang disebut critical intimacy, sangat intim tapi tetap kritis. Jangan jadi criminal demokrasi, sama juga tuh. Crimacy juga istilahnya, tapi itu criminal demokrasi. Ada demokrasi tapi diatur secara kriminal. Nah, bagian ini yang sebetulnya kita ingin ucapkan kembali agar supaya hakim penguasa lah itu paham bahwa demokrasi itu membutuhkan perspektif kritis. Kan ini intinya. Nah, Edi Mulyadi ada di dalam paradigma itu, menghasilkan critical intimacy itu. Ya, ini sedikit cerita lagi kita tentang pers. Anda betul tadi menyebutkan bahwa wartawan itu tidak boleh jauh dari narasumber, tapi juga tidak boleh terdekat aja, tidak terlalu boleh dekat gitu. Jadi dia tidak boleh jauh tapi tidak boleh dekat. Kenapa? Menjaga jarak tadi itu. Dengan begitu wartawan bisa bersikap independen. Bahkan dulu beberapa media yang cukup kredibel, Bung Rocky, biasanya akan memindah-mindahkan posnya itu. Tidak boleh ada seorang wartawan terlalu berlama-lama di dalam satu pos gitu, katakanlah di kepolisian, di departemen apa, karena bahaya kalau terlalu lama itu nanti. Nah, beda dengan di istana. Memang istana prosedur untuk menjadi wartawan di istana itu apalagi di masa Orde Baru itu nggak mudah. Melalui screening pada waktu itu ada Litsus segala macam oleh waktu itu Bais ya, dia segala macam Badan Intelijen TNI, memang nggak mudah itu digunakan. Tapi kalau di wartawan yang lain kita biasanya selalu berpindah-pindah. Kalau dilihat wartawan ini sudah terlalu dekat dengan narasumber,
kita segera pindahkan. Kenapa? Karena bahaya kalau nanti terlalu dekat dia akan bias. Itu cerita lama pada waktu dulu masih jadi aktif jadi wartawan di lapangan, Bung Rocky. Ya itu, jadi kita belajar sebetulnya relasi antara kekuasaan dan kewartawanan itu apa sih? Nanti orang bilang lu dekat-dekat pejabat, ada banyak wartawan yang dekat dengan pejabat yang sekaligus jadi agensi pejabat kan. Tapi bukan berarti kalau dekat dengan pejabat lalu harus jadi agen. Nah itu artinya itu watak dari si wartawan itu memang ya material aja kan, oportunistik gitu. Tapi tetap kita masyarakat sipil ingin lihat ada pers yang betul-betul bermutu tuh, yang bisa secara tajam dan tipis menerangkan keadaan tuh. Bahwa Edi Mulyadi outspokennya mungkin berlebihan kalimatnya, tapi tetap substansinya adalah kritik. Jadi jangan dipindah-pindahin fokusnya tuh. Bahwa soalnya Edi Mulyadi tuh melanggar etika peradaban di dalam masyarakat. Enggak, justru Edi Mulyadi memakai frasa yang demokratis yang biasa diucapkan oleh masyarakat Betawi. Lu pacaran di tempat jin buang anak, artinya lu nyari pacar jauh banget, kira-kira begitu kan. Lu nasib lu kayak di jin buang anak, gelap segala macam tuh. Jadi itu frasa yang sebetulnya demokratis. Nah sekarang frasa itu diambil alih hanya untuk menjebak Edi Mulyadi supaya dia masuk penjara. Sebetulnya di belakang itu ada desain lain yang tadi kita ucapkan, Edi Mulyadi terlalu jauh membuat investigasi di kilometer 50. Ya itu soal naluri Edi Mulyadi aja yang mungkin secara intuitif mengatakan mending saya duluan ke situ sebelum bukti-bukti dihilangkan kan itu satu waktu sejarah akan terangkan itu sebetulnya. Oke. Nah, baik, kita pindah ke topik yang lain ini. Sekarang edisinya edisi luar negeri nih rupanya, Bung Rocky. Bu Megawati ke Korea menghadiri mendapatkan gelar doktor atau profesor kehormatan. Kemudian juga menghadiri pelantikan Presiden Korea. Terus Pak Jokowi terbang ke Amerika. Ini selain menghadiri ASEAN US Summit, itu pertemuan puncak antara kepala negara ASEAN dan Amerika, itu katanya juga mau ketemu Elon Musk, gitu ya. Karena kan kemarin Pak Luhut sudah ketemu dengan Elon Musk, gitu. Tapi yang menarik ini dasar media juga iseng-iseng, ternyata kemudian memunculkan ada berita saya baca, sekarang Elon Musk itu disebut sebagai raja hutang, gitu. Karena dia kemarin gara-gara dia membeli Twitter, menguasai penuh saham Twitter itu dia menggadaikan saham-sahamnya gitu. Jadi dia disebut sekarang orang paling kaya di dunia, tapi juga dia raja utang, utangnya paling banyak. Jadi saya lagi mikir, kalau kemudian dia raja utang, terus kita mau utangin apanya yang diutang gitu. Nanti jangan-jangan kita dikasih saham Tesla. Nah itu kan berat juga itu. Terus ada juga di mana di Sri Lanka nih. Nah kebetulan dia namanya Raja Paksa nih presidennya gitu. Ya, dia juga dipaksa mundur karena gara-gara utang ke Cina kan gitu. Terus Anies Baswedan memulai lawatan ke luar negeri juga. Ini kunjungannya ke kalau nggak salah Inggris, Jerman, kemudian Prancis dalam rangka Sister City itu. Ya meskipun ini kunjungan Sister City atau apapun juga karena dia salah satu kandidat capres, saya kira kita tidak bisa lepaskan dari soal itu ya, karena ada yang berkunjung kepada ustadz-ustadz, ke kiai-kiai, ke makam-makam, tapi juga ada yang kemudian bangun relasi ke dunia internasional. Ya oke, itu ada kesibukan, mungkin Pak Luhut udah nggak tahan untuk memberitahu bahwa memang Elon Musk ini bakal invest di Indonesia segala macam. Tetapi kita mesti juga waspada bahwa kan tindakan Elon Musk itu buat membeli Twitter dan jadi pemilik dominan di situ, itu juga berbahaya buat demokrasi. Karena dia seorang kapitalis dan menguasai modus percakapan publik melalui pengendalian Twitter, itu bisa jadi monolitik juga tuh. Kan bayangkan Twitter ini wilayah demokratis di mana semua orang bisa bercakap-cakap, lalu dikendalikan secara bisnis oleh Elon Musk, memanfaatkan algoritma, lalu diarahkan public opinion. Kan tetap kita mesti curiga itu tuh yang sering kali diucapkan oleh profesor di MIT Noam Chomsky, bahwa public opinion bisa direkayasa, manufacturing consent melalui fasilitas media modern sekarang. Jadi jangan anggap seolah-olah kan banyak orang yang muji-muji Elon Musk saja kan, iya, tapi tetap dia adalah seorang kapitalis yang berupaya untuk mengontrol opini publik kan. Membeli itu bisa juga dia beli aja semua media massa terus dia jadikan sebagai bagian dari dia, duitnya banyak. Nah bagian ini yang mestinya kita kasih kritik, lepas dari kemampuan dia melakukan inovasi, tapi tetap di puncak ketika seorang memiliki semua hal, dia akan mengendalikan bahkan opini publik dan privasi orang. Itu yang mesti kita
percakapan secara hati-hati. Jadi jangan sekedar Elon Musk akan masuk ke Indonesia karena Indonesia adalah tambang nikel potensial sekali. Oh ya, itu satu bagian aja, itu belum tentu juga. Tapi tetap hati-hati pada mereka yang uangnya berlebih lalu ingin mengendalikan opini publik. Kita mungkin akan bahas satu waktu kenapa dia Elon Musk ini harus berhutang untuk menguasai Twitter. Padahal Twitter itu lagi kicau-kicau biasa doang. Kan nanti satu waktu akan ada riset sosiologi. Ada apa di belakang itu? Desain untuk mengendalikan dunia. Nah itu soal-soal yang luput dari percakapan dan orang hanya tergiur dengan Tesla. Sementara sebetulnya kita di Indonesia punya potensi yang lebih baik dari Tesla, yaitu apa namanya mobil mobil apa? Tapi lupa nama itu. SMK maksud Anda? Iya, SMK kan begitu. Jadi mungkin akan jadi TSMK, Tesla SMK. Oke, menarik. Hybrid itu ya berarti ya. Dan biayanya pembelian Twitter tuh besar sekali loh, lebih mahal dari pembangunan ibu kota baru. Nah, kalau nggak salah 640 triliun nilainya itu. Ya, jadi itu satu spekulasi besar. Itu yang disebut pers, bahkan pers Amerika mulai curiga sekarang, kok besar betul investasi apa untuk mengendalikan opini dunia. Tapi sekali lagi, tokoh-tokoh yang sedang beredar di luar negeri oke aja, apalagi Pak Jokowi itu. Tapi jangan lupa ketika Pak Jokowi melakukan diplomasi ke luar negeri, justru demonstrasi berlangsung di daerah-daerah tuh. Petani sawit, mahasiswa daerah, DPD bahkan itu. Jadi kita lihat bagaimana daerah itu ditelantarkan oleh pusat sebetulnya, dan itu yang harus satu waktu kita ulas bersama. Pak Lanyala itu sendirian tuh DPD untuk berupaya mengingat bahwa demokrasi itu penting sekali karena hak daerah itu ditelantarkan selama ini oleh pemerintah pusat. Padahal negeri ini didirikan oleh kesepakatan daerah untuk daerah-daerah pada waktu itu yang statusnya kesultanan, kerajaan untuk bersatu dengan Indonesia. Ya, saya kira penting ini diingatkan ya. Anak-anak muda sekarang mungkin yang tidak membaca sejarah tidak tahu bahwa peran besar dari para sultan itu luar biasa ya ketika pertama kali Indonesia berdiri. Mungkin sekarang mereka cuma lihat apa ini para sultan ini cuma seremonial pakai baju kebesaran, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu punya negara ini nggak akan terbentuk tanpa kelegaan hati dari para sultan itu untuk menyadari bahwa kita perlu satu negara yang besar, dan itu mereka melebur dalam entitas yang sekarang kita kenal sebagai NKRI. Ya, itu sebetulnya mesti diucapkan dalam politik nasional bahwa NKRI itu adalah peleburan dari kelegaan penguasa lokal untuk melihat Indonesia lebih besar ke depan tuh. Artinya ada perjanjian keperdataan sebetulnya. Oke, kita leburkan diri, tapi kita susun sama-sama negara ini. Nah sekarang ketika perjanjiannya udah jalan, si pembuat perjanjian ditelantarkan. Dana daerahnya dientit-entit, nggak dikeluarkan, bahkan dicurigai. Memang banyak kepala daerah yang ditangkap sebagai koruptor, tapi itu kan kepala daerah junto kader partai politik kan. Jadi bedakan antara local justice yang hendak diasuh oleh daerah dengan arogansi pemerintah pusat yang seolah-olah melupakan bahwa bahwa di awalnya negara ini adalah kesepakatan perdata antara kepala-kepala ya sebut aja kerajaan-kerajaan awal Indonesia yang kemudian paham bahwa Indonesia harus diasuh bersama, dan karena itu tadi saya bagus meleburkan diri dalam semangat keadilan. Nah sekarang yang mereka peroleh ketidakadilan. Ini menarik, dan saya kira gini, ada satu, kita kemarin membahas soal pernyataan dari PSI DKI Jakarta ya, Bung Rocky ya, baik dari fraksinya maupun dari ketua DPW-nya gitu, bahwa mereka ingin agar terjadi agar pembelahan itu diakhiri, stigma terhadap kadrun dan sebagainya itu mesti dihapus. Nah kemarin saya sempat bertemu, kemarin Anda mungkin nggak sempat bertemu, nanti bisa Anda saksikan wawancara dengan Michael Sianipar ya, Victor Michael Sianipar ini adalah Ketua DPW PSI Jakarta, dan saya tertegun ketika dia mendengar bahwa dia ingin membangun jembatan karena dia paham terjadi pembelahan yang luar biasa. Dia menyebutnya ada di kiri dan di kanan, dan dia mengidentifikasi diri di kiri, dan dia menyebutkan bahwa dia tahu risikonya gitu, bahwa kalau dia membangun jembatan itu bakal tidak disukai baik di kiri maupun kanan, tapi kata dia harus ada yang berani mengambil risiko untuk itu. Saya kira pemikiran semacam ini dari anak muda ini luar biasa nih Bung Rocky.
Bagus sekali itu kalau di kalangan PSI sendiri ada semacam evaluasi diri itu, Ya. supaya nggak terpusat pada, karena lama-lama PSI jadi partai buzzer aja kan. Ya. Orang menganggap ini ngapain anak muda itu kok ikut-ikutan di dalam pembodohan politik kan. Jadi anak-anak muda justru yang di Jakarta yang melihat bahwa ya Anies Baswedan adalah potensi, dan Anies bisa juga dituntun secara kritis kan, bukan dengan menjelek-jelekkan segala macam itu. Yang mesti dijelek-jelekkan adalah kekuasaan pusat yang gagal memelihara rasa damai, rasa aman. Jadi memang jembatan itu perlu dibuat tuh, dan kita selalu dorong itu. Tapi pasti akan ada yang bakar jembatan itu tuh, dan di situ kita tahu bahwa oh ya memang Indonesia nggak, atau sebagian masyarakat Indonesia yang berkumpul di partai-partai pemuja presiden itu nggak ingin ada jembatan persahabatan antara warga negara. Ya. Jadi bagus siapa namanya tadi Michael apa itu? Ya. Michael Victor. Ya, dia memulai mendobrak kekakuan dan kebekuan itu kan. Karena udah dimulai dengan sebetulnya Ebenezer itu si Noel ya, juga Noel, butuh yang Noel juga relatif muda berupaya untuk menunjukkan bahwa ya, itu perbedaan yang dibuat oleh kebencian sebetulnya, dan itu mesti diucapkan secara jelas bahwa sebagian buzzer kita atau sebagian besar buzzer kita itu masih memelihara kebencian. Nah, sebagian lagi mulai merasa bahwa diperlukan semacam kesetaraan menghadapi problem-problem ke depan itu. Ya. Lalu ada Samara kemudian dibully segala macam. Loh, Samara itu individu yang bisa bikin evaluasi dirinya sendiri, itu nggak perlu dikait-kaitan dengan segala macam usaha oposisi untuk membawa Samara ke wilayah oposisi. Enggak, itu Samara ya jernih aja cara berpikirnya. Nah, sekarang ada temannya Samara juga yang jernih, Michael juga jernih berpikirnya. Jadi selamat datang kejernihan berpikir, kira-kira begitu. Dan saya kira sebenarnya kita juga perlu mengingatkan, kalau tadi Michael menyatakan dia di kiri semacam itu, kita mesti ngomong juga pada yang di kanan, Bung Rocky ya, karena kalau kita bangun jembatan nggak bisa cuma hanya yang di kiri muncul, kanan juga harus mulai bangun jembatan, dan kanan ini artinya kelompok-kelompok Islam gitu ya, yang kita appeal juga untuk melakukan gerakan yang sama gitu. Ya, karena sama-sama tahu bahwa kekuasaan udah redup. Jadi mari kita bikin jembatan, dan supaya kita bisa buat cahaya bersama di tengah jembatan kan. Ya. Jangan sampai yang di sana di ujung jembatan itu melarang orang nyebrang, yang sini juga orang nyebrang. Jadi nggak ada gunanya jembatan itu kalau nggak bisa dipakai buat menyeberang kan. Ya. Nah, itu kadang-kala kita berpikir nyebrang dari mana ke mana. Ya mungkin dari Merdeka Utara ke Merdeka Selatan jembatannya. Ya, ketemu di tengah Monas, ya. Monumen Nasional. Ya. Saya kok optimis ya di tengah kejumutan kita dalam berpikir gitu ya. Ini kritik terhadap dua pihak, mau kiri maupun kanan gitu. Saya kira ini mulai muncul gitu pemikiran-pemikiran bahwa sampai kapan yang seperti ini diterus-teruskan gitu, sampai kapan narasi cebong kadrun itu diterus-teruskan gitu. Yang terjadi kan kita sama-sama akan masuk jurang bersama-sama kalau itu diteruskan kan gitu. Iya, kan yang panik sebetulnya mereka yang ada di pusat kekuasaan. Panik kalau jadi jembatan maka mereka nggak ada lagi ngutip-ngutip tempat parkir politik. Kan kalau nggak ada jembatan kan orang jalan kaki, lalu tukang parkir politik ambil keuntungan. Jadi buzzer-buzzer istana justru yang cemas kalau dibikin jembatan bisnisnya hilang. Nah, buzzer-buzzer istana ini juga diasuh oleh beberapa jurnalis yang memang menginduk pada amplop-amplop istana. Kalau itu kita mesti kasih tahu lebih awal. Ya, kita ingin supaya itu dihilangkan lah itu. Kalau kan masih banyak orang yang caci maki saya itu bergaul dengan kadrun, masuk ke wilayah. Iya, itu persahabatan antara manusia dengan akal pikiran nggak bisa disiniskan dengan kecurigaan itu kan. Kalau saya datang ke yang disebut pusat-pusat radikal, maka saya akan jadi radikal. Lo dari awal saya memang udah radikal dalam upaya memprovokasi pikiran kan, radikal dalam pikiran, dan bahkan dengan percakapan deradikalisasi terjadi. Jadi pengkutupan ini sebetulnya harus diakhiri. Jadi bagus betul kalau anak muda yang memulai itu. Jadi mari kita bikin jembatan percakapan. Oke, ini sekalian promosi bagi Anda yang mau mendapatkan diskusi yang cukup intens saya dengan beberapa anak muda, salah satunya tadi Ketua TPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, nanti silakan nonton di Here's No Point. Boleh ya, sekali-kali promosi ya, Bung Rocky ya? Ini bukan promosi, ini kewajiban demokrasi untuk menunjukkan bahwa ada konten yang
betul-betul berisi, bermakna, dengan nuansa tetap kritis. Jadi silahkan ikuti perbincangan Haris Subno Arif dengan tokoh PSI Michael Sianipar. Dan saya Rocky Gerung menjadi sponsor Akal Sehat pada percakapan itu. Oke, coming soon. Jangan lupa. Datang nol.